Silakan Anda baca doa ini dengan penuh keyakinan dan diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua kegelisahan atau segala cobaan, segala ujian yang Allah berikan, kita akan menemukan jalan keluar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki akan dilancarkan dan dimudahkan, serta selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang beriman serta yang dirahmati Allah, dalam menjalankan hidup ini pasti selalu ada halangan, ujian, rintangan, serta cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para saudaraku, setiap hari kita jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat sunnah sebelum subuh. Karena sholat sunnah sebelum subuh adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Hadisnya sudah jelas, lalu apalagi yang harus kita ragukan? Marilah kita bersama-sama melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh. Insya Allah segala permasalahan, ujian yang Allah berikan kepada kita dimudahkan dan diberikan jalan keluar. Kemudian terdapat beberapa keutamaan yang akan didapat apabila kita melaksanakannya. Yang pertama, mendapat pahala yang tidak terbatas. Dari semua sholat sunnah, tidak ada sholat sunnah yang paling beliau, maksudnya Rasulullah, jaga. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sholat fajar atau 2 rakaat sholat sunnah rawatib qabliyah subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, balasan rumah di surga. Keutamaan sholat qabliyah subuh yang berikutnya adalah mendapat balasan berupa rumah di surga. Keutamaan ini dijelaskan dalam hadis yang disampaikan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang muslim melakukan sholat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah atau istana di surga. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anhuma berkata, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan sholat-sholat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini termasuk dengan sholat duha juga. Jadi digabungkan dalam satu hari itu dia melaksanakan 12 sholat sunnah rakaat. Maksudnya 12 rakaat sholat sunnah. Yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang keutamaan luar biasa dari sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di saat kita meminta atau memohon petunjuk
setelah melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh, maka insya Allah semua akan terselesaikan. Karena sholat sunnah qabliyah subuh adalah waktu mustajabnya doa, yaitu diantara azan dan iqamah. Namun sebelum kita berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah setelah melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh, alangkah baiknya sempatkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni. Karena kunci dari dikabulkannya sebuah doa adalah dengan dosa-dosa kita diampuni dan taubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita membaca kalimat zikir yaitu istighfar, kemudian dilanjutkan dengan berzikir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian setelah itu angkatlah kedua tangan kita, kemudian bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil. Dari doa inilah ridho Allah akan kita dapatkan. Karena apabila seorang anak yang selalu ikhlas dan tulus hati mendoakan kedua orang tuanya, maka setiap doanya akan mendapatkan ridho dari Allah dan juga akan diijabah oleh Allah. Setelah kita berdoa untuk kedua orang tua, kita lanjutkan membaca surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Dibaca dengan penuh keyakinan dan niat karena Allah. Insya Allah semua kegelisahan atau segala cobaan, segala ujian yang Allah berikan, kita akan menemukan jalan keluar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki akan dilancarkan dan dimudahkan, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang perlu saudaraku lakukan, silakan tulis semua hajat Anda di kolom komentar. Kemudian marilah kita aminkan bersama-sama. Karena apabila kita berdoa bersama-sama, insya Allah akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya memohon dengan keikhlasan hati saudaraku semuanya, aminkan doa saya. Allahumma ya Allah ya Hayyul ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada pagi, sore, dan malam ini yang penuh dengan keberkahan, hamba memohon kepadamu, meminta kepadamu dengan tulus ikhlas, dengan hati yang paling dalam. Hamba ingin mendoakan para saudaraku yang ada pada channel ini, yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, serta yang sudah membagikan video ini. Hamba memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka semuanya. Berikanlah kemudahan serta kelancaran dalam menjemput rezeki. Berikanlah rezeki yang cukup dan halal serta barokah. Hamba berdoa kepada mereka semuanya ya Rabb. Berikanlah nikmat dan hidayah-Mu kepada mereka semua ya Rabb. Mereka yang sedang dalam kesedihan, yang sedang mempunyai permasalahan yang rumit, hamba memohon kepadamu ya Allah, angkatlah segala ujian serta kesulitan mereka. Berikanlah jalan keluarnya. Semoga Engkau memberikan kebahagiaan dan ketenangan yang Engkau ridhoi serta rezeki yang cukup. Amin amin ya rabbal alamin.
Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah sedikit amalan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga amalan ini dapat bermanfaat dan dapat merubah kita supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhoannya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.